Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik bin Imam Prasetyo, NIM 61014190080 dari Prodi PJKR, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai sarana dan prasarana pada hoki lapangan, tepatnya pada klub hoki Kendal. Sebelum membahas mengenai sarana dan prasarana, ada baiknya kita membahas mengenai logo dan sejarah. Sejarahnya adalah FHI Kendal atau Federation Hockey Indonesia Kendal terbentuk pada tahun 2014. Dengan dibentuknya, diharapkan menjadi awal tumbuhnya olahraga hoki di daerah Kendal. Karena setelah ada sumber yang membuat jurnal mengenai pengenalan olahraga hoki pada tahun 2012 dan dilakukan dengan skala provinsi atau Jawa Tengah. Dan bisa saja hal tersebut menjadi awal terbentuknya FHI Kendal, di mana hal tersebut menjadi semangat pada tahun 2014 akhirnya FHI Kendal pun terbentuk. FHI Kendal memiliki logo seorang pria yang sedang mengepalkan tangan dan memegang tongkat hoki yang menggambarkan kegembiraan dan juga semangat, dan juga lambang bintang yang menggambarkan mimpi yang tinggi dan harus dikejar sampai setinggi bintang atau setinggi-tingginya. Kemarin saya telah melakukan liputan di tempatnya langsung, yaitu di lapangan Pak Purworejo. Bisa kita lihat langsung videonya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik bin Prasetyo, NIM 610141980 dari PJKRD, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Hari ini saya sedang ada di tempat latihan hoki Kendal. Bisa dilihat di sini ada lapangan dan juga gawang yang digunakan sebagai latihan mereka. Dan juga ini prasarananya sudah cukup mumpuni, dilihat dari dataran pada lapangan yang rata dan juga ininya kumpul-kumpul yang mendukung. Di sana terlihat sedang ada latihan untuk men-shooting pada saat bermain hoki. Oke, di sini bisa kita lihat gawang dari permainan bola hoki lapangan. Ini memiliki tinggi 2,66 meter dan juga lebar 3,4 meter sesuai dengan peraturan FHI atau Federation Hockey Indonesia. Lihat di sini saya sedang memegang stick hoki. Ini merupakan stick hoki untuk indoor. Panjangnya sekitar 900 sampai 1 meter, 900 sampai 1 meter. Hoki outdoor berbeda antara hoki field dan juga hoki indoor. Good merupakan bola pada permainan hoki lapangan. Diameternya sekitar 10 cm. Bola ini digunakan lapangan seperti kita lihat di sana, dengan berbeda warna namun secara komposisi dan juga teksturnya itu sama rasanya. Jadi di sini ada pakan sport atau keeper pada permainan hoki lapangan. Ada posisi dan posisi berangkat. Kepala, kaki dan pelindung pada bagian Bisa saya jelaskan berikut terdapat
kiper atau tulang kering penjaga gawang pada hoki lapangan untuk melindungi bagian kepala dan tangan dan juga namanya siapa mas? Saiful Musaka. Berikut adalah Mas Saiful selaku pendamping dan juga pelatih hoki Kendal. Karena itu pertama. menurut mas itu sarana dan prasarana di sini itu udah mencukupi atau belum untuk melatih orang-orang untuk ada tingkat kabupaten ini mas pada cabang hoki. Kalau ditanyakan masalah sarana bisa dibilang ya mas, tapi gimana dari pihak organisasi menyikapinya? Kalau dibilang selalu kurang terus ya kita juga nggak akan maju. Tapi kan harus disiapkan. Bisa dibilang kalau masalah alat ya harusnya kan seminimal mungkin kan satu anak satu stick lah bisa dibilang. Tapi pada kenyataannya masih bisa bergantian, yang artinya jumlah stick itu masih lebih sedikit dibanding jumlah anak yang dilatih. Untuk pakaian penjaga gawang itu juga masih sama. Penjaga gawang lebih dari 5, tapi kita juga masih punyanya 3. Jadi kan setiap materi yang diberikan itu harus selalu bergantian menggunakan pakaian. Kalau pasarannya sendiri mas seperti lapangan ini apakah hoki sudah punya sendiri atau belum? Kalau untuk lapangan sebenarnya sementara ini kita latih memang berpindah-pindah. Kalau sebelum COVID kemarin latihan rutinnya memang kita kerjasamanya sama tiga sekolah yang pertama di lapangan SMA 1 Jogja, di sana kita bisa mulai lapangan sepak bola sama seperti ini latihannya berarti field. Yang kedua kita kerjasama sama SMP 2 juga, di sana ada lapangan basket yang kemarin sempat kita renovasi juga, tapi karena COVID jadi sekolah off kita juga tidak bisa masuk ke sekolah, jadi makanya sampai lapangan kampung. Sudah mas, terima kasih sudah kasih waktunya. Terima kasih ya mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam olahraga. Berikut tadi liputan yang telah saya lakukan kemarin di tempat latihan hoki Kendal. Sebelum saya melakukan analisis, pasti harus ada dasarnya. Dan dasar yang saya lakukan adalah peraturan pemerintah nomor 89 ayat 2 dan ayat 3 mengenai ruang dan tempat berolahraga yang sesuai persyaratan teknik cabang olahraga, lingkungan yang terbebas dari polusi udara, air, dan suara, keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan, keamanan yang dinyatakan dengan terpenuhnya persyaratan sistem pengamanan, kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medik dan kebersihan. Yang ayat 3 itu hampir sama tentang perlengkapan dan peralatan yang sesuai persyaratan teknik cabang olahraga, keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan, perlengkapan, dan peralatan, kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis, serta pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan. Menurut analisis saya bagi menjadi 3, yaitu sarana, prasarana, dan juga fasilitas. Untuk sarana masih kurang karena ada beberapa alat yang belum mencukupi. Terlihat dari sudah disebutkan tadi dalam wawancara bahwa dalam sarana masih kurang untuk melatih hoki ini. Contohnya pada stick hoki di mana setiap anak masih belum dapat jatah 1 stick, atau di mana jumlah stick lebih sedikit ketimbang jumlah peserta yang berlatih. Berarti dapat menimbulkan kurang maksimalnya saat berlatih. Karena harus bergantian antar satu sama lain dan juga dapat mempengaruhi hasil latihan. Kemudian ada juga pada pakaian kiper, di mana hanya terdapat 3 pakaian, sedangkan jumlah kiper yang berlatih di sana ada sekitar 5 orang lebih, sehingga materi-materi yang harus disampaikan pada saat berlatih kiper tidak bisa langsung 5 atau 6 orang itu langsung latihan, tidak bisa, hanya harus bergantian sehingga kurang efektif dan kurang maksimal.
Sementara untuk sarana yang lain seperti bola, gawang, dan juga kon itu sudah sesuai standar dan juga sudah dibilang mencukupi untuk menjadi sarana standar pelatihan olahraga hoki. Kemudian untuk prasarana masih kurang karena sampai saat ini belum ada pembuatan lapangan khusus untuk hoki. Jadi selama pandemi ini klub hoki ini berlatih di lapangan desa Taman Rejo dan juga desa Karamanggis yang dimana memiliki kontur lapangan yang cukup bagus, yang rata, dan juga fasilitas yang di sekelilingnya juga cukup bagus, yaitu ada tribun, ada kamar mandi, dan juga disediakan dari tim medis agar mempercepat penanganan ketika ada seseorang yang mengalami cedera. Sebelum pandemi ini biasanya pihak Hoki Kendal ini bekerja sama dengan pihak sekolahan, yaitu SMA 1 Boja, SMP 2 Boja, dan juga SMA Limbangan, di mana ketiga sekolah tersebut menyediakan fasilitas berupa lapangan dan juga tempat-tempat yang lain seperti kamar mandi, ruang ganti, dan juga bench penonton yang dapat memaksimalkan ketika berlatih. Namun belum ada yang dibuat khusus untuk pelatihan hoki pada daerah Kendal. Untuk fasilitas bisa saya sebutkan tadi mengenai kamar mandi dan juga fasilitas medis seperti orang yang menangani jika seseorang terkena cedera atau hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat membahayakan. Dan juga untuk kebersihan ada tong sampah di setiap titik kerumunan orang untuk kemungkinan orang-orang akan membuang sampah. Pemilihan tempat tersebut juga sudah sesuai dengan menjauhi polusi-polusi seperti polusi udara, polusi air, maupun polusi udara, polusi suara juga tidak ada karena ya jauh dari pemukiman biasanya dan juga jauh-jauh dari pabrik. Kemudian mungkin alokasi dana yang diberikan untuk Hoki Kendal ini masih belum sebanyak olahraga-olahraga yang lebih familiar. Namun prestasi yang telah diberikan oleh Hoki Kendal, walaupun dengan keterbatasan sarana dan prasarana, sudah sangat luar biasa. Contohnya dalam kejuaraan Provinsi Hoki Indoor Jawa Tengah tahun 2019, di mana berarti sekitar baru 5 tahun organisasi tersebut terbentuk, tim Kendal Hoki mendapatkan juara umum dengan mengirim 6 tim kelompok umur dan berhasil meraih juara 1 U15 putra, juara 1 U18 putra, juara 2 U23 putra, dan juara 3 U23 putri. Hal tersebut sudah sangat luar biasa jika dilihat dengan sarana dan prasarana yang ada pada lapangan. Walaupun dengan keterbatasan, semua peserta termasuk manajemen Hoki Kendal tetap melakukan latihan secara maksimal dan juga memiliki target yang sangat luar biasa ini. Mungkin hal ini dapat membuat pemerintah kabupaten untuk lebih memperhatikan olahraga-olahraga baru yang sedang berkembang dan juga dapat memberikan sarana dan prasarana dengan bantuan yang cukup agar sarana dan prasarana di olahraga tersebut dapat dibangun dan ada secara maksimal agar tercapainya hasil yang maksimal untuk kabupaten ini dan dapat mengharumkan nama Kabupaten Kendal. Ada sedikit kutipan dari Mas Syaiful Musafah tentang kalau memiliki kekurangan terus nggak akan buat kita maju, yang berarti walaupun dalam keterbatasan, dalam kekurangan sarana dan prasarana yang ada di Kendal, namun Hoki Kendal dapat membuktikan bahwa di balik kekurangan tersebut, jika kita memiliki kekuatan, jika kita memiliki ketekunan, pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada lebih dan kurangnya, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.